Begitu kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang kau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk hadiratmu pada pagi hari ini. Kami percaya hadiratmu memenuhi kami, memberkati kami, bahkan menjamah kami, bahkan selalu menyediakan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap bersama-sama dengan saya kita belajar firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Sebuah sukacita bisa melayani saudara semuanya. Kalau tidak keberatan boleh tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur sepanjang 1 minggu kita sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kembali hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan untuk menutup minggu ini. Saudara jangan lupa minggu besok saya akan menyampaikan firman sepanjang hari. Memulai satu seri khotbah yang baru buat jemaat di GCS Pakuan Mall. Dan sepanjang bulan Mei saya akan banyak berkhotbah. Saya akan khotbah 3 minggu Bapak Ibu Saudara selama bulan Mei ini. Dan saya akan membawakan satu seri ini yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Dan doa saya seri khotbah ini bisa menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya. Saya mengundang yang dari luar kota, dari manapun saudara berada, terutama yang dari sekitar Surabaya. Kalau saudara ada waktu bisa datang ke Surabaya untuk beribadah bersama-sama. Dan saudara jangan lupa bahwa ada youth besok dan ini sangat penting sekali. Saya sedang menyuarakan ini supaya saudara bisa ajak anak-anak saudara untuk bisa bergabung di komunitas GCS Youth, dan saya percaya saudara semua pasti diberkati. Dan minggu besok saya juga baru ingat ada Bu Sari Simorangkir yang melayani saudara semua ya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan besarkan dulu teksnya Bapak Ibu Saudara ya. Memang kemarin habis dari doa pagi dari gereja, jadi settingannya banyak yang berubah. Nah oke, ya kita mau baca bersama-sama. Judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apapun dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul melihat kuasa Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, melihat kuasa Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara kita baru saja membaca bagaimana murid-murid ini ketika mereka menerima kuasa dari Tuhan. Mereka begitu melihat manifestasinya. Dan mereka melihat banyak mujizat. Nah saudara, saya percaya kuasa yang sama yang diberikan kepada murid-murid sudah diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa satu saat kita akan diberikan kuasa. Bahkan kita mampu melakukan lebih daripada apa yang dilakukan pada zaman Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita ada satu kuasa yang diberikan. Hanya banyak dari kita tidak menyadarinya. Karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kuasa itu. Dan kita mulai mau mempraktekannya dalam kehidupan kita. Saudara, kita mulai di keluarga kita dulu, mulai dari pertemanan kita dulu, mulai dari gereja kita, lalu kita baru bisa menunjukkan kuasa itu kepada orang-orang di luar sana. Dan doa saya lewat kebenaran firman hari ini, lewat apa yang kita pelajari hari ini, maka saya yakin dan percaya kita semuanya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya hari ini akan menunjukkan kepada saudara ada 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kuasa Tuhan yang diberikan kepada murid-murid yang hari ini kuasa itu
ada di dalam kita. Sama-sama boleh tulis di live chat, kuasa Tuhan ada di dalamku. Saudara, saya melihat itu sendiri dengan mata kepala saya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu bukan sebuah dongeng, kuasa Tuhan itu bukan hanya sebuah cerita yang bisa kita baca di social media, yang hanya bisa kita baca, mohon maaf bukan di social media, di Alkitab, yang hanya kita bisa lihat di social media yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tertentu. No, tetapi kuasa ini tersedia buat semua orang, tersedia buat saudara dan saya. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama dari kuasanya itu. Nah, yang pertama ada 3 pelajaran. Kita mulai dulu dengan yang pertama. Kita baca sama-sama di ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, saudara, dari sini kita belajar yang pertama dulu. Yang perlu kita pelajari tentang kuasa Tuhan adalah kuasa Tuhan di atas segalanya. Sama-sama tulis di live chat, kuasa Tuhan di atas segalanya. Sebelum kita melihat kuasa itu bermanifestasi, yang harus kita imani, yang harus kita pegang, kebenaran yang harus di mananya kita berdiri, harus kita punya pendirian bahwa kuasa Tuhan itu di atas semuanya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan mereka kuasa untuk menguasai setan dan menyembunyikan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, kuasa yang besar di dunia ini adalah kuasa dari setan. Kita tahu, percaya nggak percaya, setan itu ada. Ya, jadi kita nggak boleh bilang, oh setan itu cuma khayalan. Setan itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, setan itu punya kuasa yang besar. Kita melihat itu di dalam beberapa cerita yang sudah kita pelajari selama beberapa hari ini. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan yang mengikat orang, dan bukan hanya satu setan, tapi banyak setan yang disebut legion yang membuat kehidupan seorang di Gerasa sangat menderita. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, mengusir setan-setan itu yang sebelumnya mengikat dan benar-benar membuat kehidupan orang di Gerasa ini memiliki kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Di mana dia selalu menyendiri, di mana dia selalu dibelenggu, lalu dia selalu melepaskan dirinya, dia menyakiti dirinya, bahkan dia dibanting-banting, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya di atas kuasa itu. Kuasanya setan memang besar, kuasa penyakit itu juga besar. Ya, salah satu hal yang kalau bukan iblis yang menyerang kita adalah penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangin. Yang namanya penyakit itu bahkan kuasanya lebih besar daripada masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi bisa diselesaikan saat ada yang memberikan uang kepada kita. Saat ada yang memberikan pinjaman kepada kita. Tapi yang namanya penyakit itu gak ada jaminan ada yang bisa menyembuhkan. Penyakit punya kuasa, punya belenggu yang sangat besar terhadap manusia. Dimana kalau memang penyakit itu gak bisa disembuhkan, itu akan menghancurkan dan benar-benar mengakhiri nyawa seseorang. Jadi 2 kuasa terbesar yang ada merajalela di dunia ini adalah salah satunya adalah kuasa dari setan dalam berbagai bentuknya. Ya, kita melihat setan bisa bekerja dengan banyak cara, bukan hanya lewat gambar-gambar setan yang kita lihat di social media atau kita lihat di film, tetapi lewat cara-cara lain. Dia bisa menyerang manusia, dia bisa mengikat manusia. Suami istri, suami bisa dibuat menjauh dari keluarganya, menjauh dari istrinya hanya karena setan. Dan kita lihat bahwa kuasa yang besar yang lainnya adalah penyakit. Di mana saat penyakit menyerang seseorang, penyakit kanker, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit apapun itu bisa menguasai hidup seseorang, bahkan bisa menghancurkan hidup seseorang. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid dan kuasa juga kepada saudara dan saya untuk kita bisa berkuasa atas setiap kuasa yang besar di dunia ini. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada semua. Kuasa Tuhan lebih besar daripada setan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit. Saya mau katakan kepada saudara, apa setan yang mengganggu saudara? Apa setan yang mengganggu keluarga saudara? Mungkin ada setan yang hari ini mengikat suamimu, mengikat anak-anakmu, mengikat istrimu, Pak. Hari ini patahkan dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa nama Yesus. Hari ini mungkin saudara berkata, Pak, saya ngalamin sakit penyakit, saya kena kanker, saya kena sakit ini, sakit itu, anak saya kena sakit, suami saya kena sakit, orang tua saya terkena sakit ini. Dengar baik, apapun penyakitnya, kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin saya baru saya cerita bahwa saya mengikuti ibadah dan saya melayani di ibadah di City Harvest Church di Singapura. Dan saudara, di City Harvest itu ada 2 macam ibadah. Yang pertama English service dan yang kedua adalah Indonesian service. Saya melayani yang
Indonesian Service. Ya, saya yang English, saya belum Bapak Ibu Saudara karena saya belum biasa khotbah dalam bahasa Inggris meskipun bisa. Nah, saya khotbah di Indonesian Service, tapi sebelumnya saya mengikuti ibadah English Service dilayani oleh Pastor Konghi sendiri. Dan Saudara, di ibadah itu eh, nggak taunya, dan saya yakin bukan satu kebetulan, itu adalah ibadah kesembuhan. Oh, apa yang terjadi Bapak Ibu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri begitu banyak mujizat yang terjadi. Saya pun juga jadi bagian dari ibadah itu. Mestinya saya cuma mau ikut ibadahnya, tapi saya ikut mendoakan. Oh Saudara, banyak orang dijamah oleh Tuhan, banyak orang mengalami Tuhan, banyak orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Saudara, benar-benar sangat spektakuler kuasa Tuhan, dan saya lihat itu dengan nyata dan banyak orang mengalaminya. Dan saya mau katakan kepada Saudara yang mengikuti ibadah ini, kuasa itu nyata. Dan hari ini kuasa itu ada di dalammu. Kuasa itu saya impartasikan di dalam nama Tuhan Yesus sekarang juga. Saudara punya kuasa yang besar di atas setan, di atas sakit penyakit. Dan saya percaya saat saudara punya kuasa itu, nggak ada kuasa lain yang bisa mengikat kita dan keluarga kita. Karena itu setiap hari doa sama Tuhan, Tuhan aku butuh kuasamu. Tuhan aku percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saat saudara sakit, tumpang tangan terhadap bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat saudara hadapin masalah, mungkin suamimu diganggu iblis, anak-anakmu diikat oleh iblis. Saudara boleh doa setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus yang menyembuhkan anakku, yang membebaskan anakku, yang mematahkan setiap belenggu atas anak-anakku. Dan saya percaya bahwa kuasa itu yang lebih besar daripada semuanya, itu akan membuat banyak mujizat dalam kehidupan saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang kedua. Nah, pelajaran yang pertama adalah kuasa Tuhan di atas segalanya. Yang kedua dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi saudara, yang pertama kita percaya kuasa Tuhan di atas semuanya. Tetapi di sini kita belajar bahwa kuasa itu diberikan untuk apa? Dikatakan untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi kedua yang kita pelajari tentang kemuliaan Allah adalah kuasa diberikan untuk memuliakan Allah. Sama-sama tulis di live chat, kuasa diberikan untuk memuliakan Allah. Jadi yang pertama, kuasa itu diberikan, yaitu kuasa yang di atas segala kuasa di dunia ini. Tetapi kuasa itu diberikan tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan, untuk memberitakan kuasa Tuhan. Itu yang bisa kita baca di ayat yang kedua. Dan dikatakan Tuhan Yesus memberikan kuasa ini untuk apa? Untuk mereka memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi intinya prioritasnya itu harus jelas. Yang pertama bukan hanya untuk menyembuhkan, itu bukan prioritas utama, bukan untuk membebaskan orang saja. Tetapi prioritas yang diberikan oleh Tuhan adalah Tuhan ingin ada berita tentang kerajaan Allah yang juga menyertai kuasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat setiap kuasa yang diberikan kepada kita untuk kita lihat mujizat, kita mematahkan kuasa iblis, kita mematahkan kuasa sakit penyakit di dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Biarlah tujuannya sama, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara diberikan kuasa untuk bisa melihat kesembuhan. Mungkin saudara berdoa untuk kesembuhan terjadi. Biar saat kita berdoa dan biar saat kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan nama hamba Tuhan, bukan nama kita. Bukan akhirnya kita jadi sombong dan kita merasa diri kita yang hebat. Kita merasa diri kita yang luar biasa. No, tetapi biarlah saudara dan saya lewat setiap kuasa Tuhan yang mengalir di dalam diri kita, kita berdoa buat orang dan orang itu sembuh. Saat kita lihat kuasa iblis dipatahkan, biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena itulah tujuannya. Biar lewat kuasa Tuhan yang kita alami, yang bisa kita impartasikan kepada orang lain, biar itu menjadi alat penginjilan kita. Sama-sama tulis di live chat, alat penginjilan. Di mana mereka bisa dengar tentang Yesus, mereka bisa tahu tentang Yesus. Dan saya percaya bahwa itu adalah satu hal yang luar biasa. Saya melihat bahwa ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Mereka disembuhkan secara supranatural. Dan apa yang terjadi? Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Orang bisa bertobat karena mereka. Orang bisa percaya Tuhan Yesus karena mereka. Bahkan lewat kesembuhan yang terjadi. Lewat mungkin perubahan besar yang dialami oleh jemaat Tuhan yang mengalami kuasa Tuhan. Ada orang yang bilang, wah kalau Tuhan bisa mengubah orang ini berarti Tuhan itu ada. Wah, jadi saya percaya kok bahwa kuasa itu diberikan kepada kita, tujuannya bukan hanya untuk saudara dan saya itu bisa lihat mujizat atau ya kita hanya bisa wah euforia dengan segala kesembuhan dan segala mujizat dan tanda-tanda, enggak. Tetapi supaya nama Tuhan dikenal kepada semakin banyak orang. Karena memang ada orang-orang yang akan
benar-benar percaya kepada Tuhan saat mereka benar-benar lihat bukti. Contohnya siapa? Thomas. Thomas dia berkata bahwa sebelum aku lihat tangan yang berlubang paku, sebelum aku lihat Tuhan Yesus sendiri, sebelum aku lihat lambungnya yang ditikam, aku nggak percaya. Di dunia ini ada banyak Thomas-Thomas, ada banyak Thomas-Thomas yang nggak puas hanya dengar sesuatu dari orang, dia harus lihat sendiri. Dan kuasa Tuhan diberikan kepada kita untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan lebih daripada yang kita doakan. Nah, saya berdoa, saya percaya dimanapun saudara berada, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan memberkati, kuasa Tuhan mengubahkan. Nah, berkat Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Jadi katakan, kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan pasti menyediakan yang kita butuhkan. Tulisilah cek, kuasa Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Kuasa Tuhan bukan hanya lebih besar daripada semuanya. Kuasa Tuhan bukan hanya diberikan untuk kita memberitakan tentang kerajaan Allah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kuasa Tuhan sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Apa yang saudara butuhkan hari ini, kuasa Tuhan yang akan menyediakannya buat saudara. Bapak Ibu, dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu gak usah bawa apa-apa. Lah maksudnya gak usah bawa apa-apa, kenapa? Karena nanti di tengah jalan pasti ada yang menyediakan. Kenapa? Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Kamu perlu makan, nanti kamu akan disediakan. Kenapa? Kuasa Tuhan menyertai kamu. Karena di mana ada kuasa Tuhan, pasti ada penyediaan. Kita nanti akan belajar tentang mujizat-mujizat Tuhan yang menunjukkan bahwa pada saat nama Tuhan dipermuliakan, pada saat kuasa Tuhan bekerja, apa yang dibutuhkan oleh kita, Tuhan pasti menyediakan. Saudara, saat kuasa itu mengalir di dalam gereja GSJS, apa yang terjadi? Apa yang gereja ini butuhkan, Tuhan menyediakan. Saudara, selalu berkali-kali Tuhan tolong gereja kita. Dan saya percaya kalau gereja kita ditolong, kalau gereja kita, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Apalagi saudara, apalagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Saya berdoa, saya bernubuat atas hidup saudara. Kuasa Tuhan menyediakan semua yang saudara butuhkan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita berdoa sama-sama. Kami percaya kuasa itu ada di dalam kami. Kuasa yang lebih besar daripada semuanya. Kuasa yang diberikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kuasa yang akan menyediakan semua yang kami perlukan. Kami berdoa. Dan hamba-Mu berdoa kuasa itu kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa itu kami alami lewat nama Yesus, lewat darah Yesus, lewat iman kami kepada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa minggu besok saya 6 kali khotbah di GCS Pakuan Mall. Ajak teman-teman dan keluarga. Dan saya percaya saudara diberkati. Kita ketemu lagi nanti hari Senin di ibadah doa pagi jam 5 pagi. God bless you. Haleluya. Amin.